Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita ya bersama-sama lagi tentunya pastinya di Bravo Iwan. Kita bersama Kang Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kang Karna Adibrata. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mantap. Jadi kita hari ini bersama-sama bertiga. Satu yang belum bergabung Kang, tapi insya Allah sudah bergabung. Kang Kopi, Kang Ule sedang ngider Kang. Ya. Saya nggak tahu apakah mencari pengacara-pengacara yang bisa membantu Pak Teddy Minahasa untuk diwawancara maksudnya gitu. Saya nggak tahu. Tapi Kang langsung nih, Kang Reza. Mungkin persidangan. Kang Ule lagi mengecek kebenaran kasus masalah istri Siri kali. Istri Siri. Setelah pengakuan atau pernyataan Linda Pujastuti alias Anita di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan di persidangan. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, sebentar. tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan. Cari yang gampang saja. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Mohon maaf, ini harus saya utarakan karena semua ada kaitannya dengan penyisihan yang mulia. Kami ke Taiwan. Baik, keterangan keberatannya atas keterangan saksi itu yang disampaikan. Silakan. Keterangannya bahwa itu jebakan itu tidak. Saya juga pernah menawarkan saya untuk pergi ke Padang. Saya masih ada itu di chatnya. Saya bilang, kalau begitu saya ke Padang, saya akan ambil barangnya. Nggak apa-apa ke Padang, asal bawa uang cashnya. Nanti kalau sudah uang cashnya bayar di Padang, bayarnya ketemu di Padang, nanti akan lewat darat, akan dikawal dengan anggotanya. Itu chat juga ada. Saya sampaikan lagi, bayar saya tidak ada yang berani ke Padang, minta terima di Jakarta. Tetap alasannya uang dulu. Itu yang mulia. Jadi kalau merasa jebakan, saya menawarkan ke Padang, itu pun bisa dijebak kami. Kedua, saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Itu masuk fakta persidangan, betul kan? Oh jelas, dicatatkan bahwa oleh dia panitia. menyatakan Ya. dia adalah istri siri mantan Irjen Teddy Minahasa. Sejauh ini Siapa bilang mantan? Oh, Irjen masih. Oh, koreksi. Masih. Mantan Koreksi. Kapolda, iya. Mantan Kapolda Jawa Timur, mantan Kapolda Sumatera Barat. mantan dalam konteks kasus ini dia adalah mantan Kapolda Sumatera Barat. Tumben kok hari ini terlalu sering saya koreksi. Seperti pengacaranya Dodi ini. Saya udah makan apa belum? Sudah makan sebenarnya. Pengacara Dodi dikoreksi terus oleh Oleh majelis hakim, ya. luar biasa. Tapi saya nggak akan mengikuti jejak jadi pengacara Kang, karena nggak pernah sekolah hukum. Intinya Kang, ternyata mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa itu dalam persidangan sebagai saksi mahkota dalam persidangan terhadap Linda Pujastuti alias Anita dan terhadap Dodi Prawira Negara. Linda mengaku menjadi istri siri Teddy Minahasa yang langsung dibantah itu oleh Teddy Minahasa. Ada sedemikian rupa dinamika sekaligus drama ini Kang. Ya. Menurut saya itu sidebar ya. Kalau orang media menyebutnya sidebar ya. Sidebar. Kenapa saya katakan sidebar? Karena majelis hakim ini luar biasa. Ketua majelis siapa namanya? Saya lupa. Pak John Sarman Saragi. Pak John Sarman Saragi. Beliau ini sepertinya bukan hakim yang barangkali sedikit banyak punya keinginan untuk populer. Barangkali tidak. Oh gitu. Kenapa? Isu tentang istri siri ini kan seksi ya. Sangat seksi. Karena begitu Linda saja mengatakan kalimat itu, dari pemirsa, dari hadirin yang datang di ruang persidangan terdengar tuh langsung secara spontan riuh gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh ketua majelis, dia langsung cut. Kembali fokus ke dakwaan. Seketika tuh langsung. Seketika. Begitu lugas tuh. Betul. Hakim John Saragi. Iya. Padahal kalau ya misalnya lah ketua majelis ingin dapat expose lebih banyak dari media, tentu akan dibiarkan tuh. Akan ada testimoni seperti itu. Bahkan mungkin digali. Anda sejak kapan jadi istri siri? Nikahnya di mana? Istri siri yang keberapa? Segala macam lah gitu. Mas kawinnya apa? Terus diberi nafkah berapa gitu kira-kira dan seterusnya misalnya.
Tapi ternyata tidak. Betul. Langsung di-cut oleh ketua majelis. Itu Artinya apa itu, Kang? Yang saya tafsirkan tadi, ini betul-betul hakim yang hanya mau fokus pada masalah hukumnya nih, pada masalah pidananya nih. Sisi-sisi seru-seruannya, sidebarnya dia tepikan sejauh-jauhnya. Tapi itu kan sebagai fakta juga. Tapi Pernyataan itu kan di bawah sumpah. kalau menurut saya maksimal klaim Linda bahwa dia adalah istri siri Teddy Minahasa, Ya. maksimal hanya berpotensi untuk semakin mendiskreditkan saja. Seolah-olah memberikan satu catatan ekstra bahwa terdakwa Teddy Minahasa itu memang bertabiat buruk. Hanya situ saja. Tidak ada manfaatnya baik plus maupun minus terhadap masalah narkoba itu sendiri. Tidak ada urusannya. Tetapi kalaupun sebagian masyarakat menganggap itu sebagai sisi gelapnya seorang Teddy Minahasa, ya tidak salah juga kalau kita berpikir ulang. Kenapa? Kalau memang istri siri, yang saya pahami nih ya, ini kan bukan bukan perzinahan berarti. Istri siri kan? Iya. Dia bilang istri siri Iya, kan? Iya. Bukan pacar gelap, pacar gelap atau istri gelap itu? Yang jelas ini dalam konteks ini istri siri. Istri pengakuan siri dia, kan? betul. Yang saya pahami yang namanya istri siri itu berarti sesungguhnya adalah pernikahannya sah secara agama. Secara agama. Cuma tidak tercatat. Tidak secara tercatat negara. saja di administrasi negara tidak tercatat. Jadi bukan persoalan juga. Walaupun lah ini kita tesis antitesis terus gitu. Walaupun kemudian juga jadi pertanyaan, memang anggota Polri boleh punya istri lebih dari satu? Itu persoalannya jadi juga. muncul lagi persoalan. Iya. Tapi lagi-lagi ini kan ternyata hanya isu sampingan ini. Oke. Karena itulah ini sekedar sidebar saja. Sidebar saja, tapi terhadap proses persidangan itu sendiri terkait apakah vonisnya akan A atau B atau apa, tidak ada manfaatnya lah testimoni semacam itu. Yang disayangkan justru ya Linda sendiri lah yang saya sayangkan udah buat testimoni semacam itu. Itu pernyataan si istri siri ada embel-embel lagi, Kang. Silakan Kang Karna. Iya. Tapi saya koreksi tadi yang Iya. dikatakan Teddy-nya membantah, nggak ada. Dia itu tidak sempat membantah, keburu di stop sama majelis hakim. Jadi bantahannya itu belum itu. Jadi kita sendiri belum melihat apakah benar dia istri siri atau bukan. Tapi melihat kronologis dari awal kan ceritanya mereka ini kenalnya itu proses kenalnya itu Teddy Minahasa dengan Linda itu kan di spa di daerah sebuah hotel di spa sebuah hotel. Iya. Kenapa? Gak boleh sebut ya? Iya, saya rasa sah-sah saja dibusuk di mana Mau pemberitaan. ke sana ya? Saya lupa. Spa itu untuk sementara ditutup. Iya. Oh. Ya, sejak COVID-19 belum dibuka lagi. Oh. Enggak ada sombong. Lelucon saya aja saya itu. Ya. Jadi pada saat yang lama Saya terima aja tuh, Kang. Linda ini Iya, Kang. yang pada saat itu katanya dikenal namanya tuh Anita. Iya. Dia itu jadi resepsionis di Tempat itu. Di tempat itu. Berkenalanlah Teddy Minahasa dengan Teddy Linda. Minahasa ceritanya dia itu saya agak sanksi juga mengucapkannya atau dia bilang pada saat saya di UI. Iya. Kuliah di UI. Kuliah di UI. Iya. Kemudian dia sering mengunjungi spa itu. Ketemulah dengan tadi Anita itu. Nah, saya cari biografinya dari Teddy Minahasa. Tidak satu pun menyebutkan dia itu di UI. Gitu. Jadi dia lulus SMA, masuk Akpol di Semarang. Iya, lulus. Lulus, kemudian meneruskan sekolah, masih di Semarang juga. Oh, gitu. Kuliah Iya, iya. hukum. Nah, jadi dia tidak membantah kalau dia itu memang sudah kenal dengan Anita ini sudah lama. Iya. Kemudian berlanjut mungkin dan itu pada saat tadi konfirmasi dari siapa? Dari Anita itu atau Linda itu mengatakan dia istri siri tapi tidak dibantah. Ya, saya kira yang saya mungkin keliru menangkap adalah ada pada satu
kesempatan Teddy Minahasa menyatakan bantahan terhadap keterangan Anita atau Linda Pujastuti. Saya baru ingat sekarang Kang, karena konteksnya ketika Anita itu datang ke Padang saat Teddy Minahasa masih menjabat Kapolda Sumatera Barat. Ada urusan yang soal istilahnya kan disebutkan Teddy Minahasa menyebut sabu itu sembako kan gitu kan. Jadi dia harus yang saya tangkap keterangannya Linda itu ke Padang itu dalam urusan untuk membawa uang bayaran yang diduga sebagai sabu. Ini dalam perkara ini kan gitu kan. Dan karena itulah kemudian atas cerita Linda itu Teddy Minahasa mengatakan itu tidak benar kalau memang dia mengakui saya ini suaminya, kenapa kok suaminya dijermuskan? Nah gitu. Jadi menarik juga sebenarnya. Lucu kan. Kalau bagi saya sih sisi lainnya, satu, saya bukan orang yang mengharamkan punya istri lebih dari satu. Jadi bagi saya oke. Istri loh ya, saya bicara istri loh. Tapi tidak ada rencana untuk itu? Sejauh ini belum. Hari esok siapa yang tahu. Ini. Tapi makanya saya buru-buru disclaimer kan. Nyonya Reza Indragiri Amril, kita asumsi saya tidak nonton Bravo Iwan ini. Ini di episode ini harus ditulis loh, explicit content. Explicit content khusus bagi adult only. Dan bukan untuk para istri. Saya mau bilang begini. Iya, Kang. Wajar kalau polisi itu punya, sebutlah teman dekat lebih dari satu, punya kekasih lebih dari satu. Kenapa? Kan masyarakat kita menganggap polisi itu kan sebagai sosok yang macho kan, Iya, betul. macho, badannya sehat, kemudian disertai dengan sekian banyak pangkat, dan itu kan mengiming-imingi kita tentang kesuburan. Masuk polisi kan susah kan? Nggak sembarangan orang bisa masuk polisi. Pasti orang yang sehat. Pasti sehat. Yang sehat. Dan tadi itu macho kan gitu kan? Macho. Dan ditambah lagi dengan pangkat itu kan menunjukkan kerjanya yang luar biasa. Kerja luar biasa mengindikasikan vitalitas fisiknya oke, prima. Nah, kalau kita pandang dari sudut pandang evolutionary psychology, psikologi evolusi ini, berarti orang semacam ini kan sekali lagi mengiming-imingi kita tentang kesuburan. Beristri atau menjadi istri dari orang semacam ini, kemungkinan untuk dapat keturunan itu tinggi. Oh, justru itu ya? Iya. Loh, sadar tidak sadar itu kan menjadi sebuah pesona tersendiri bagi kaum Hawa. Bahwa dia sudah dapat jaminan lah, katakanlah kalau menikah dengan orang semacam ini tidak usah khawatir bahwa akan dapat keturunan. Penerus kejayaan. Ya, tambah lagi sekarang ini lelucon loh ya, lelucon. Jangan marah. Kan selama ini dikenal polisi itu adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Plus penegak hukum. Ada juga humor yang mengatakan ada satu lagi tugasnya sekarang. Apa itu? Direksi atau komisaris BUMN misalnya. Itu benar nggak sih? Ada ya? Faktanya banyak. Itu artinya negara, pemerintah semakin memberikan kepercayaan tinggi bagi personil polisi. Maka sosok polisi itu makin mempesona di mata wanita. Betul. Atau kaum Hawa. Kesuburannya sudah jaminan mutu, juga dari sisi kemakmurannya. Iya. Nah sekarang mau jadi polisi? Oh tidak. Wah, mau bilang apa barusan? Kebetulan di umur sekarang nggak mungkin lagi mendaftar jadi polisi. Bilang. Gitu kan ya? Jadi di TNI Angkatan Darat tuh, di TNI Angkatan Darat belum lama ada letkol. Mungkin aja di letkol tituler. Jadi kubeser. Kalau dalam berarti hitung-hitungan Mas Iwan bisa aja jadi tituler. Kan penyiar juga. Apalagi dalam situasi misalnya negara dalam situasi perang misalnya itu. Iya. Nggak perlu perang. Nggak perlu perang ya Kang? Nggak perlu jadi tituler ya? Iya. Saya sih terus terang menunggu kapan Deddy Kobuzer ke Papua ya. Iya. Ikut operasi. Kalau saya nggak berani Kang. Wah, saya itu tidak berani membayangkan diri saya sebagai misalnya bagian dari aparat ketentaraan, apakah polisi atau tentara apalagi di suatu medan konflik. Pernah liputan aja Kang ke medan konflik itu sudah memberi saya banyak pembelajaran Kang. Dan trauma enggak? Dan itu berat. Saya insya Allah kebetulan tidak trauma. Sudah lama sih Kang. Cerita singkat aja. Tahun 1999 saya pernah masuk ke medan hutan Aceh. Ketika itu harus bisa menemui konflik Aceh. Menemui unsur GAM di tengah hutan.
dia itu bukan perkara mudah, dan ternyata kan kita ketahui kemudian belakangan ada rekan kita media yang akhirnya terjebak bersama GAM dan kemudian berada di tengah-tengah Baku tembak menembak ya? baku tembak antara TNI dengan GAM waktu itu tidak, saya nggak membayangkan, nggak tahu ya kalau ada rekan lain yang pengen ke medan konflik. Kalau saya tidak lah, kan kembali ke sini kan tituler saja ya, siapa tahu ya kan ya. Iya. Di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seorang Teddy Minahasa yang polisi tadi yang Kang Reza sebutkan duduk di kursi saksi atas sidang Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi yang dulu adalah anak buahnya Teddy kan gitu kan. Dan juga sidang untuk Linda Pujastuti tadi. Sekaligus di pengadilan sama, Teddy Minahasa sendiri adalah pesakitan terdakwa juga kan gitu kan. Saat ini dalam kacamata Kang Reza, di mana posisi Teddy Minahasa sejauh ini setelah dinamika persidangan sejauh ini, apakah dia mendekati apa yang didakwakan kepada dirinya, yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu yang sangat keras, ancamannya berat, ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun. Mirip-mirip Sambo juga jadi. Nah itu dia. Di mana kira-kira Kang? Ngomong-ngomong, kita mau ngobrol sekedar satu episode ini atau berlanjut? Banyak sebetulnya banyak kalau bisa. Nah, saya ingin mengatakan begini, ini dicicil aja dulu. Oke, setuju kan karena ya. Oke, siap. Kalau sebelumnya ini komen di Bravo Iwan ini kan serba positif ya. Saya khawatir kalau kita bicara Teddy Minahasa ini isinya caci maki, sumpah serapah semua. Kenapa? Karena kesannya nanti, terutama saya nih, saya nggak tahu kalau Kang Karna. Kalau saya pribadi barangkali akan terkesan sedang mengeluh-elukan Teddy Minahasa. Oh iya, kok bisa? Kesannya. Kesan. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Per hari ini Teddy Minahasa ini berhasil menguasai satu dimensi yang menurut psikologi forensik justru dianggap sebagai kelemahan utama orang yang sedang berperkara hukum. Tapi justru dia punya kekuatan luar biasa di situ. Which is? Konkretnya. Mari kita bandingkan antara Teddy Minahasa dengan salah satu saksi yaitu Samsul Ma'arif. Apa yang ingin saya katakan karena Mas Iwan, psikologi forensik itu sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang paling merusak proses hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang paling merusak proses persidangan adalah kesaksian, keterangan saksi. Pertanyaannya kenapa? Apa penjelasannya kok keterangan saksi itu jadi paling merusak? Karena keterangan saksi mengandalkan daya ingat manusia. Notabene daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Fragmentasi artinya ingatan kita itu cenderung pecah belah kayak beling. Dan merakitnya kembali menjadi mozaik yang utuh itu mustahil lah gitu. Nah, itu ingatan fragmentasi. Terdistorsi artinya apa? Ingatan kita itu justru sangat sering belok ke kiri, melenceng ke kanan, banting setir ke belakang, tidak karu-karuan. Padahal peristiwanya kita lalui dengan episode demi episode yang teratur. Tetapi begitu kita simpan di kepala, dia berubah susunannya. Sehingga ketika kita sampaikan kembali, kita kemukakan kembali, hasilnya adalah berantakan. Terfragmentasi, terdistorsi. Itu pula yang tampak pada sesi pemeriksaan Samsul Ma'arif. Apa yang terjadi pada Samsul Ma'arif ini? Kesannya. Dari sisi psikologi forensik Samsul Ma'arif ini menunjukkan kepada saya bahwa sekali lagi ingatannya itu mengalami fragmentasi dan distorsi. Tetapi selektif. Artinya apa ini kalau udah begini? Selektif amnesia. Selektif amnesia. Hanya pada hal-hal tertentu saja, hanya pada WhatsApp tertentu saja, dia mengatakan lupa. Lupakah itu? Saya tidak ngehkah itu? Intinya adalah kok seperti terseleksi. Ketika dia bicara peristiwa bagaimana misalnya dia Dodi dan Linda berinteraksi sedemikian rupa, sampai tanggal pun dia ingat. Itu dari si Samsul Ma'arif nih. Samsul Ma'arif. Tetapi ketika bicara tentang WhatsApp tertentu yang menurut saya sensitif, sangat menentukan, dia katakan dia lupa.
Nah, saya mulai bertanya-tanya nih, apakah ini pertanyaan nih Kang Karna ya, bukan simpulan nih. Pertanyaan, apakah benar Syamsul Ma'arif ini adalah contoh tentang bagaimana daya ingat manusia rentan sekali mengalami fragmentasi dan distorsi, plus selektif. Apakah pertanyaannya apakah itu kesengajaan dari dia? Itu dia. Berarti selektifnya itu sengaja atau enggak ya? Begini. Yang ketiga yang selektif ini sengaja atau tidak itu. Kalau kita bicara Syamsul Ma'arif di ruang konseling psikologi, mungkin ada terapis atau sejenisnya. Saya akan berasumsi itu alami. Daya ingat yang porak-poranda itu alami. Kenapa? Karena dia konseling. Konseling menandakan ada beban hidup yang berat. Secara otomatis otak itu akan menyisir betul mana hal-hal yang harus diingat dan mana hal-hal yang harus dilupakan. Oh begitu kan? Otomatis. Otomatis. Ketika seseorang sedang konseling. Betul. Ada perbedaan kalau seseorang duduk di situasi kayak di persidangan begitu. Di persidangan situasinya bukan situasi klinis. Situasinya situasi forensik. Bagaimana psikologi manusia bermain sedemikian rupa dalam sebuah ruang pertanggungjawaban pidana. Alhasil saya lah paling tidak, saya tidak akan polos-polos amat gitu menyikapi ada orang yang mengatakan lupa di ruang sidang. Ini pendapat ilmu psikologi forensik ini, bukan psikologi klinis nih. Bukan klinis ya kan? Bukan klinis. Karena kita situasinya bicara tentang psikologi forensik, psikologi di ruang hukum, maka sekali lagi saya tidak akan lurus-lurus aja nih melihat ada orang mengatakan lupa. Kalau di klinis tadi saya bilang, saya akan cenderung percayalah ada klien yang mengatakan lupa karena trauma dan segala macam. Tapi karena orang-orang di ruang sidang PN Jakarta Barat itu sedang punya persoalan hukum dengan ancaman hukuman yang berat, maka saya memilih untuk berasumsi strategi ini. Daya ingat yang porak-poranda itu bagian dari strategi itu. Kang, itu tadi Syamsul Ma'arif. Kan ada juga Dodi Prawiranegara yang sebetulnya sangat sentral peranannya dalam. Bagaimana kalau Dodi kita bicarakan dengan waktu? Iya, tapi kira-kira ada. Karena saya ingin mengatakan begini. Menyangkut. Bagaimana yang unik tentang kan ini. tadi saya kan mencoba membandingkan antara Teddy Minahasa dengan Syamsul Ma'arif. Awal perbincangannya adalah saya menilai Teddy Minahasa ini sebagai sosok yang sanggup menguasai suatu hal sampai detail. Yang di dalam psikologi justru diyakini sebagai kelemahan orang di ruang hukum. Justru dia kuat di situ. Sangat kuat daya ingatnya. Nah, itu. Tadi saya saya ingat sekali kalau Teddy Minahasa ini orang yang luar biasa, kontradiktif dengan Syamsul Ma'arif tadi. Artinya dia bisa menjelaskan detail, bahkan mungkin ditambah-tambahi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi detail. Dia bisa menceritakan perjalanan naik kapal, kemudian ke mana Laut Cina bersama-sama dengan Anita itu. Kemudian bisa luar biasa, bisa Vietnam itu ada di mana, Kamboja itu ada di mana, kan luar biasa. Kemudian bisa menceritakan sampai jamnya, detailnya gitu kan. Tanggal pengiriman WhatsApp, gitu kan. Luar biasa deh ingatnya. Tapi hal-hal tertentu dia juga ada mengatakan bukan lupa atau berbeda dengan keterangan dari Dodi gitu kan. Nah ini kan sangat kontradiktif. Dengan daya ingatnya yang dahsyat itulah Teddy Minahasa sanggup menantang pengacara. Nah itu. Saya kira ini sebuah pemandangan yang agak ini Kang, agak unik menurut saya bahwa tantangan tadi dari Teddy Minahasa terhadap pengacara Dodi itu luar biasa itu, sampai menurut saya jadi sebuah entertainment sendiri tuh. Semakin saya membahasakannya semakin kesan dahsyat itu semakin kuat pada Teddy Minahasa. Karena dia berhadapan-hadapan dengan pengacara yang menurut saya ini, maaf ya dengan segala hormat, kalibernya jauh di bawah Teddy Minahasa. Memang relatif masih belum senior secara usia barangkali, jam terbang ya. Hotman Paris lah Hotman Paris.
yang adalah pengacara Teddy Minahasa. Iya, yang tahu. Jadi Teddy Minahasa betul-betul didampingi oleh penasihat hukum yang sekaliber lah dengan dia. Iya. Nah, sementara kelemahan orang-orang di ruang sidang tadi saya katakan itu ada daya ingatnya. Sementara Teddy Minahasa ini justru sekali lagi dia sangat menguasai hal yang pada kebanyakan orang justru menjadi kelemahan utama. Bisa nangkap maksud saya, Mas? Iya. Nah, itulah yang paling tidak pada episode ini ingin saya katakan, kalau saya akan cenderung menilai Teddy Minahasa sejauh ini sebagai sosok terdakwa sekaligus saksi yang luar biasa. Itu satu hal, Kang. Di sisi lain masih terkait dengan Dodi Prawira Negara, ada keterangan di persidangan dari Dodi di menjawab pertanyaan hakim juga yang menjelaskan, Kang, karena bagaimana pada suatu situasi Dodi Prawira Negara itu datang ke kediaman Teddy Minahasa membawa paper bag yang katanya dalamnya ada amplop isinya duit, mungkin dalam $1 kalau nggak salah. Itu pengakuan Dodi diserahkan. Setidaknya waktu pembicaraan di ruang tamu itu kata Dodi diletakkan di meja tamu. Pengakuan Teddy Minahasa berbeda. Ketika Dodinya mau berangkat, Teddy Minahasa mengatakan itu bawa aja lagi, gitu. Jadi hakim bertanya, Anda kira-kira maksud ini? Dodi tetap dengan pernyataan itu, iya Pak, begitu Pak Hakim yang mulia. Teddy juga menyatakan, oh ya saya suruh dia bawa lagi. Begitu sama-sama. Dan di situ pun dia meng-convincing. Dan apa yang dikatakan Teddy Minahasa? Cek CCTV yang sudah saya serahkan kepada penyidik. Jadi intinya saya kira ini Teddy Minahasa ini sudah punya strategi. Dahsyat dia ini kan. Jadi dia itu sudah tahu arah perdebatannya sudah tahu dia ini. Dia sudah punya strategi kelihatannya, dan ada beberapa pertanyaan itu waktu ini yang dia ajukan sendiri kepada saksi waktu dia duduk di kursi terdakwa, bukan dari pengacaranya. Hotman Paris waktu itu tidak banyak bicara, tapi yang banyak bicara ini di sana. Artinya ada strategi yang sudah dia buat, yang hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan ini banyak disampaikan oleh Teddy Minahasa. Nah, kalau dari Hotman Paris, dari pengacara, saya lihat dia bisa beraction seperti entertain. Kayaknya gitu kan. Ada contoh misalnya. Semacam menemukan panggung baru nih, panggung baru gayanya. Jadi kalau dia bicara gitu, bicara majelis hakim yang bijaksana, terus jaksa yang ganteng, itu kan bahasa hiburan gitu kan. Setelah sesekali melihat dia melihat ke sana. Kalau biasanya melihat ke sana itu kamera di sana itu kan. Ini melihat ke penonton. Jadi kita lihat entertain dari seorang Hotman Paris. Ngomong-ngomong karena saya pernah bertanya ke kolega saya, pengacara profesional. Saya tanya, sesungguhnya apa sih kehebatan Hotman Paris itu sehingga dia bisa memenangkan sekian banyak perkara? Apa kata rekan saya ini? Kehebatan Hotman Paris bukan pada penguasaan undang-undang, karena diasumsikan seluruh sarjana hukum menguasai undang-undang. Kehebatan Hotman Paris ini adalah dalam membangun sebuah percakapan tanya jawab yang sangat mudah dicerna dan tepat kesasaran, sebagaimana yang dia inginkan. Jadi tepat kesasaran. Lawan bicara itu seperti hanyut dalam sebuah haluan yang dia bangun. Dan itu membantu hakim ketika berpikir. Gitu. Coba bayangkan kalau hakim di situ ada pengacara yang tadi saya katakan kaliber di bawah itu. Yang kalah jam terbang dibanding seorang capek hakim. Dia harus menyimak. Kemudian membantu menerjemahkan pertanyaan itu, coba bayangkan. Betul. Sampai hakim harus melakukan itu kan. Jadi kayak mentor gitu kan. Diajari cara bertanyanya seperti itu kan capek. Sementara Hotman Paris ini sangat lihai membangun pertanyaan. Dan caranya itu membantu hakim. Betul. Kutip, ya kan? Membuat kepala hakim ringan kan jadi. Nah itu kekuatan
mungkin salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh Dan kepiawaian pengacara dia, seperti Kang Hotman Reza, Paris. kepiawaian seorang Hotman, kapan dia harus memainkan Cywar, ya kan? Ya. Belum lagi kan tangannya kan yang menghipnosis kan. Tangannya. Dan apa yang di jari tangannya Wah, dong? ngeri itu. Saya ngeri kalau cincinnya melayang kemana-mana, bahaya itu. Sudah begini nih. Tapi pada saat Iya, kan? di pengadilan Iya. tidak kelihatan Oh, tangannya, iya, tidak iya. kelihatan. Cuman gayanya Masih. setelah dia nanya ke Iya, luar biasa. saksi lalu menghadap ke kamera. Enteng banget ya, mukanya tuh enteng banget. Jadi intinya Kang Reza, Kang Karna, ini persidangan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa dan sejumlah terdakwa lainnya termasuk Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, dan Linda Pujastuti, juga alias Anita ya Kang ya, dan satu lagi Syamsul Ma'arif dan lain-lain, itu semakin menarik. Saya bisa bayangkan nih Kang Reza, Tempo hari kita berepisode berbicara kasus tentang Sambo. Di awalnya kita membayangkan hanya 1, 2, 3 maksimal. Iya. Ujungnya kita 11 loh total itu kan. Ini bisa jadi panjang dengan juga loh, hitam Kang. putihnya persoalan yang relatif sudah jelas. Betul. Tapi dalam kasus ini dengan intelektualitas yang terutama ada pada Teddy Minahasa, ini lebih gurih, Lebih gurih. lebih asik. Bisa, tapi untuk lebih panjang kita nih, kan? simak. Ya. Ya. Bagaimana akrobat intelektualitas kita juga Itu benar. ditantang oleh Iya. Teddy Iya. Minahasa Iya. ini Iya. sangat asik menurut Iya. saya. Jadi kita akan ikuti lagi sih Kang ya. Harus. Ya Jadi- kita Ya. Iya, Jadi kan? intinya menurut saya ini Iya, kan? pengacaranya dari Dodi atau Linda Ya. kemudian harus berubah strategi. strategi. Betul. Betul. Kalau perlu Saya sepakat ganti. itu. Ya. Ini bukan berarti kita Di tengah persidangan boleh nggak ganti? Oh boleh, konsep? kenapa Bisa tidak? kan? Itu bisa saja. terjadi kan? Walaupun memunculkan Dibenarkan. kegemparan ya. Karena notabene kan dia yang sudah belajar berkas. Kalau ada pengacara baru kan berarti seolah-olah harus belajar Ya, dari artinya nol dia lagi. duduk di belakang lah. Iya. Tapi secara aturan dan hukum acara Dibolehkan. dibolehkan. kan? Diboleh, tidak ada masalah. oke. Tergantung si terdakwa atau si terdakwa atau saksi gitu. yang punya kepentingan. yang punya kepentingan Iya. namanya si iya betul. Soalnya ujungnya Ya kan. sudah bisa kelihatan kalau masih pengacaranya dipakai yang sekarang ini kalah. Saya kira Saya maaf ya. Ketika terjadi perdebatan antara Teddy Minahasa dengan pengacara Dodi, saya terus terang agak kurang simpati pada pengacara Dodi ini. Bukan berarti karena saya membenarkan amarahnya atau kegusaran Teddy Minahasa, tidak. Tapi memang kasat mata menurut saya kali berjauh dan saya khawatir lah gitu. Saya khawatir bahwa upaya atau perjuangan Dodi ini tidak akan maksimal. padahal Dodi itu berjuang sungguh-sungguh kan. Ya setelah JC-nya ditolak tentu dia kan Iya harus kita harus ungkapkan bahwa permohonan Jesse Dodi dan yang lain-lain ada Di beberapa LPSK. orang lain. Sementara ini kita ketahui ditolak oleh LPSK. Iya. Oke. Iya. Artinya kan mudah tidak ada barang- posisi lebih kan? Betul. Kalau Eliezer diterima oleh LPSK, status LPSK-nya berarti kan, status JC-nya berarti Iya. posisinya agak di atas angin lah. Untuk Eliezer dulu. Untuk Eliezer dulu. Kalau dalam perkara ini Dodi ya memang harus berjuang luar biasa kan. Ya, posisinya penasihat sama hukumnya dengan Teddy Minahasa. harus betul-betul Harus fight. dan harus ya mampulah mengimbangi Tepat, Teddy ingat, dan Hotman hukuman mati Parsutap nih. Utapia. Ya. Hukuman mati jangan macam-macam. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 sahabat Bravo tentang narkotika itu ancamannya yang dikenakan terhadap Teddy Minahasa dan lain-lain itu ancaman sangat besar seperti Kang Reza katakan tadi, ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Kita akan ikuti lagi, tapi memang untuk saat ini bukan sengaja dibuat gantung atau tanggung. Nah, ini update yang barangkali kita bisa sampaikan hingga saat ini ya Kang ya, ya Kang Reza ya. betul. Tapi masih banyak hal tadi yang Kang Reza sampaikan dari persidangan Teddy Minahasa ini. Ya kita cicil lah. Kita cicil karena Kita ini ringankan juga otak viewers viewer kita. Tetaplah memantau kita karena Kang Reza, Kang Karna akan menguliti lagi lebih jauh, lebih dalam fakta-fakta yang berkembang, di balik fakta-fakta yang berkembang di persidangan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Sampai sini dulu. Terima kasih Kang Karna. Terima kasih. Terima kasih Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.